Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami pada malam hari ini berkumpul melalui Zoom meeting untuk mendengarkan dan belajar akan firman-Mu. Tuhan, berkati setiap kami Tuhan, walaupun kami terpisah dari jarak, tetapi kami dipersatukan oleh Roh-Mu. Berkatilah hamba-Mu, Pak Calvin, yang akan menyampaikan materi seminar teologi ini. Biarlah beliau Kau urapi dan Kau tuntun untuk menyampaikan dengan semaksimal mungkin untuk kami bisa mengerti dan memahami konteks ini. Tuhan berkati Tuhan setiap kami agar benar-benar bertanggung jawab dalam waktu ini, mempersiapkan diri kami dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, tetapi lebih lagi Tuhan, setelah kami memahami, kami benar-benar melakukan firman ini. Kami serahkan seminar teologi ini Tuhan di dalam pertolongan-Mu, dan biarlah Engkau berkarya dan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, selanjutnya saya persilakan untuk Pak Calvin menyampaikan materinya, dan Bapak Ibu sekalian, kami akan merekamnya dan juga akan meng-mute semuanya ya. Jadi hanya Pak Calvin yang akan bisa meng-on-kan suaranya. Silakan Pak Calvin. Ya, oke, selamat malam semuanya ya. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian malam hari ini. Nah, saya akan share screen. Ya, oke ya. Kita hari ini akan membahas satu topik, saudara. Nah, saya ingin memulai dengan satu pernyataan ya, bahwa sebenarnya topik ini adalah dua topik yang sangat besar sekali. Predestination itu satu topik yang cukup rumit dan kompleks. Nah, free will itu juga satu topik yang juga tidak kalah rumitnya dengan predestination. Dan malam ini dua digabungkan menjadi satu, dan kita akan mencoba membahas dua topik ini dengan sesingkat-singkatnya, tetapi tidak mengurangi kedalamannya. Ya, yang kedua saya ingin mengatakan, saudara, bahwa sebenarnya ketika kita berbicara tentang free will ini tidak langsung berhubungan dengan firman Tuhan. Ya, istilah free will, kehendak bebas, itu tidak pernah muncul di dalam Alkitab, sehingga nanti di dalam pemaparan ini mau tidak mau kita akan bersinggungan dengan filsafat, karena ini bersinggungan erat dengan filosofi istilah free will ini ya, karena free will ini bukan hanya dipikirkan dari sudut teologi, tetapi juga dari sudut filosofi ya. Nah, baik, kita akan memulai, saudara. Nah, kita akan memulai pertama kali dengan predestination terlebih dahulu ya. Predestinasi itu sebenarnya apa? Nah, saudara, predestinasi itu adalah ajaran yang dicetuskan oleh Bapak Gereja Agustinus ya, bahwa keselamatan manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelumnya di dalam kekekalan. Nah, manusia itu tinggal menikmati saja apa yang Tuhan sudah rencanakan bagi dirinya, dan ini menunjukkan bahwa keselamatan itu adalah 100% anugerah Allah tanpa campur tangan manusia. Saudara, kata tanpa campur tangan manusia ini perlu kita garis bawahi, karena ini nanti bersinggungan dengan yang kita bahas kedua nanti, free will ini, saudara. Ya, jadi predestinasi ada satu hal yang memang jelas dinyatakan di dalam Alkitab ya, yang tidak bisa kita hindari. Nah, di dalam pemahaman predestinasi dari Bapak Gereja Agustinus seperti ini ya, konsep keselamatan berdasarkan predestinasi inilah juga yang nanti diadopsi di dalam teologi reformasi oleh Bapak-Bapak reformator, dan kita tahu semua bahwa predestinasi merupakan satu pilar pokok arus di dalam teologi reformasi yang sangat penting sekali. Ya, sehingga boleh kita katakan tidak ada Bapak reformator yang tidak berpegang kepada predestinasi. Nah, malam ini, saudara, kita tidak membicarakan predestinasi single atau double, supra atau infra, ya. Itu tidak terlalu berkaitan dengan topik kita dengan free will. Tetapi kita akan membicarakan lebih khusus tentang free will-nya. Nah, sebelum itu saya ingin menunjukkan kepada kita bahwa, saudara, ketika kita berbicara tentang predestinasi, Roma pasal 9 ini bisa menjadi satu ayat yang sangat jelas sekali. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak. Ya, kata will di sini muncul, meskipun tidak ada kata kehendak bebas ya.
kehendak orang itu atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi ayat ini sekaligus menjadi dasar dari predestinasi, sekaligus bersinggungan dengan kehendak, will dari manusia, dari kita. Oke ya, jadi ini tentang predestinasi. Dan ketika kita berbicara tentang predestinasi seperti ini, saudara, mau tidak mau, kita harus melihat bahwa di dalam Alkitab itu berbicara tentang satu istilah yang disebut dengan determinisme. Jadi predestinasi itu sangat erat dengan determinisme, penetapan. Ya, ini istilah juga tidak ada di dalam Alkitab, tetapi saya ingin coba memberikan definisi dari Britannica, ya, Ensiklopedia Britannica. Seperti ini, saudara. Dia mengatakan bahwa determinisme, ya, di dalam filosofi itu satu teori yang mengatakan bahwa semua peristiwa, perhatikan ya yang saya garis bawahi, semua kejadian, semua peristiwa, termasuk pilihan-pilihan moral, completely sesungguhnya itu telah ditetapkan oleh previously existing causes. Jadi ditetapkan oleh penyebab-penyebab yang mendahuluinya. Jadi saudara lihat ya, determinisme ini memiliki satu konsep seperti ini, saudara, bahwa semua yang kita putuskan, termasuk pilihan-pilihan moral kita, ini berkaitan dengan free will, berkaitan dengan pilihan, itu ada penyebabnya di luar diri kita. Ada yang mengkondisikannya. Bermacam-macam causes, penyebab yang membuat kita memilih. Ya, jadi saudara, di dalam definisi ini dikatakan, determinism itu biasanya dimengerti preclude free will, saudara. Perhatikan, preclude free will, membuang free will, meniadakan kehendak bebas. Sebab itu, ya, menurut definisi ini, membuat manusia itu tidak dapat memilih daripada yang dia pilih. Jadi determinisme ini adalah satu penetapan dari Allah yang mengatakan bahwa manusia tidak pasti akan melakukan itu. Nah, ini kalau dibawa ke dalam teologi, artinya kira-kira seperti itu. Maka hari ini kita harus tahu bahwa free will, konsep atau doktrin tentang free will, ini sebenarnya berkontradiksi dengan determinisme. Nah, nanti kita akan lihat free will itu apa definisinya. Nah, sekarang apa buktinya, saudara, bahwa di dalam Alkitab itu mengajarkan determinisme, penetapan Allah. Ya, misalkan saya berikan satu ayat, Matius 10 mengatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ya, ini salah satu contoh ayat yang menunjukkan bahwa di dalam Alkitab itu mendukung prinsip determinisme, termasuk di dalam hal predestinasi. Jadi keselamatan kita itu bukan kebetulan, tetapi sesuatu yang memang Tuhan sudah tetapkan di dalam kekekalan. Nah, saudara, hari ini saya ingin menekankan di dalam satu problem topik kita hari ini, yaitu predestinasi dan problem of will, saudara. Ternyata ketika kita berbicara tentang determinisme, penetapan Allah, termasuk di dalamnya adalah predestinasi, ini menimbulkan satu masalah yang disebut dengan problem of will. Jadi problem itu bukan hanya problem of evil saja yang ada, tetapi juga problem of will, masalah kehendak. Nah, di dalam filsafat, saudara, ini mendahului teologi ya, bahwa Aristotle dan para filsuf-filsuf Yunani, meskipun mereka tidak mengenal predestinasi, mereka sudah mempermasalahkan, mempertanyakan tentang masalah problem of will ini, tentang antara determinisme dengan free will yang tadi kita baca itu, saudara. Misalkan, saudara, Aristotle mengatakan bahwa kita itu memiliki kuasa untuk melakukan atau untuk tidak melakukan. Ini bicara free will, saudara, meskipun tidak ada istilah free will. Jadi kita memiliki kuasa untuk melakukan atau tidak mau melakukan, dan segala sesuatu itu kita lakukan itu voluntary, ya, atas kehendaknya kita sendiri, dan kuasa itu berasal dari dalam diri kita. Origin is in us, dari diri manusia. Jadi kita adalah makhluk yang sadar di dalam situasi-situasi tertentu kita mesti memilih apa, berbuat apa, semua itu
ada di dalam kuasa kita untuk menentukan dan untuk memilih. Kira-kira seperti itu. Nah, ini Aristotle ini ngomong dalam bukunya yang terkenal Nicomachean Ethics ya. Nah, demikian juga setelah masa Aristotle, seorang filsuf Helenistik Epicurus juga mengatakan hal yang mirip, saudara, bahwa kita ini adalah makhluk yang bebas sebetulnya. Sesuatu itu terjadi karena satu keharusan, ya. Dia mengatakan kira-kira gini, saudara. Beberapa peristiwa itu bisa terjadi penyebabnya macam-macam, ya. So, something happen of necessity. Sesuatu bisa terjadi karena satu keharusan. Nah, ini bicara keharusan ini kata lain dari penetapan, determinisme. Yang lain karena kebetulan. Yang lain kemungkinan ketiga melalui our own agency, dari kehendak kita. Nah, ini saudara yang menarik. Epicurus ini menolak determinisme, saudara. Karena determinisme itu merusak, mengambil tanggung jawab kita. Dan kalau itu terjadi karena kebetulan, itu sesuatu yang tidak pasti. Maka menurut Epicurus, satu-satunya hal yang masuk akal, segala sesuatu terjadi itu karena tindakan kita sendiri, pilihan kita yang bersifat otonomi. Tidak ada yang mempengaruhi kita. Tidak ada yang mengkondisikan. Tidak ada yang menetapkan kita. Semua terjadi karena our own action. Nah, untuk itulah, kata Epicurus, kita bisa dipuji atau disalahkan. Yang namanya tanggung jawab, ya. Sesuatu tindakan ada konsekuensinya, itu dipuji atau disalahkan. Karena menurut Epicurus, kita melakukan itu berdasarkan kehendak kita sendiri. Nah, ini bicara juga dengan problem of will. Maka saudara, kesimpulannya sampai di sini. Baik Aristotle, Epicurus, dan para filsuf-filsuf Yunani kebanyakan yang lain, itu kebanyakan menolak determinisme. Ya, dalam konsep para filsuf Yunani tentunya bukan Tuhan yang menetapkan, tetapi adalah dewa-dewa. Mereka menolak determinisme dan mereka sangat mendukung tentang free will, ya. Jadi Epicurus di dalam kutipan lain mengatakan kalimat seperti ini. Kebebasan moral dan determinisme itu sesuatu yang tidak selaras, ya. Incompatible. Jadi orang kalau mau bertanggung jawab, dia harus bebas. Dan kalau bebas berarti dia tidak ditetapkan. Kalau dia ditetapkan berarti dia tidak bebas. Jadi kalau dia tidak bebas, dia tidak usah dituntut tanggung jawab. Maka kesimpulan Epicurus kira-kira seperti itu, saudara. Bahwa kebebasan moral dan penetapan itu dua konsep yang tidak bisa diharmoniskan. Jadi saudara, disinilah problem of will. Ketika kita menarik ini dihubungkan dengan predestinasi, kita akan menemukan problem yang mirip, saudara, pergumulan dari Epicurus ini. Jika segala sesuatu ditetapkan Allah, determinisme Allah, lalu di mana free will, kehendak manusia, saudara? Nah, banyak orang berpikir yang menolak predestinasi mengatakan bahwa predestinasi itu merampas kehendak bebas manusia. Ya, predestinasi itu mengambil, merusak kehendak bebas manusia. Juga, saudara, jikalau segala sesuatu sudah ditetapkan Allah, termasuk semua keputusan kita, keselamatan kita, lalu bagaimana manusia harus bertanggung jawab sebagai moral agent? Ya, seperti kata Epicurus tadi. Kalau sesuatu sudah ditetapkan, ya kita ngapain bertanggung jawab? Tidak ada tanggung jawab dong. Karena free will kita sudah diambil, kita tidak bebas lagi dan seterusnya. Ya, kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kalau segala sesuatu sudah ditetapkan Allah, termasuk keselamatan kita, maka hidup manusia ini bersifat fatalisme, ya, seperti boneka marionet yang diatur Tuhan pakai tangannya, kita tidak bisa ngapa-ngapain selain daripada yang ditetapkan Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu, saudara. Ketika kita berbicara tentang predestinasi, muncul problem of will. Maka kita sekarang coba akan mendefinisikan dengan lebih dalam lagi, ya. Apa sebetulnya free will itu? Saudara, free will satu istilah yang tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi istilah ini juga adalah istilah yang sangat slippery, saudara, sangat licin. Artinya tuh fleksibel. Di dalam filsafat artinya bisa lain dengan di dalam psikologi, di dalam etika, termasuk di dalam teologi. Jadi sebenarnya free will itu apa? Di dalam pengalaman pelayanan saya, saudara,
Banyak orang terlalu gampang ngomong free will, tetapi tidak terlalu memahami arti sebenarnya apa. Nah, maka hari ini saya akan mengajak kita merenungkan istilah free will ini sebenarnya apa, ya. Nah, Francis Turretin di dalam bukunya mengatakan satu kalimat yang memang kenyataannya seperti ini, saudara. Bahwa asal-usul dari kata ini itu berasal dari Platonic School, ya, aliran Platonik, Plato. Jadi mulai dicetuskan oleh Plato ketika mulai menggumulkan tentang kehendak bebas, dan Turretin mengatakan di mana pengikut-pengikutnya Plato ini banyak diantaranya adalah bapak-bapak gereja, saudara, yang sebelum mereka bertobat kepada Kristus, mereka itu adalah pengikut Platonik, termasuk nanti Bapak Gereja Agustinus. Nah, ini menjadi fokus pembicaraan kita pada malam hari ini. Jadi ini fakta, saudara, bahwa istilah free will itu sebenarnya dari filsafat yang mulai digumulkan oleh para filsuf-filsuf Yunani, mulai dari Plato terus sampai Epicurus tadi. Sebenarnya manusia ini memiliki kebebasan enggak? Mereka bergumul tentang hal itu. Nah, kita membawa itu, pergumulan itu dihubungkan dengan predestinasi, ya. Sekarang saya akan kembali memberikan definisi tentang free will dari sudut pandang filsafat. Filsafat terlebih dahulu. Britannica Encyclopedia mengatakan seperti ini, bahwa free will di dalam diri manusia itu satu power, satu kapasitas untuk memilih. Jadi ketika kita bicara tentang free will, ini bicara tentang kemampuan untuk memilih, saudara. Semua berbicara tentang hal ini, baik filsafat, nanti juga di dalam teologi hal yang sama. The power or capacity to choose among alternatives. Kemampuan untuk memilih di antara berbagai pilihan, atau untuk bertindak di dalam situasi tertentu, independently of natural, social, or divine restraint. Atau satu kemampuan untuk bertindak, memilih di dalam situasi-situasi tertentu, yang saya garis bawah ini penting, independently, terlepas dari hal-hal yang bersifat natural, atau penyebab-penyebab natural, penyebab-penyebab sosial, bahkan divine restraint. Nah, saudara sekalian, anggaplah ini definisi pertama dari kehendak bebas. Ini seperti ini. Jadi kehendak bebas itu dimengerti, saudara, di dalam filsafat. Manusia itu betul-betul memiliki kemampuan untuk memilih dari berbagai macam pilihan, tanpa ada yang mempengaruhinya sama sekali. Entah itu alam, ya, secara alami, atau tekanan sosial, bahkan Allah sendiri pun tidak sanggup campur tangan di dalam pilihan manusia. Ini, saudara, definisi free will yang paling fundamental, yang paling esensial. Ya, seperti ini. Ya, free will itu satu kemampuan yang luar biasa. Saya sebut ini sebagai definisi pertama. Jadi lihat, di dalam bagian ini, free will itu menolak determinisme, termasuk determinisme Allah, divine restraints, mereka tolak. Allah tidak sanggup, Allah tidak mampu, Allah tidak berhak ikut campur di dalam keputusan-keputusan yang dibuat oleh manusia. Ya, ini definisi free will yang paling fundamental. Nah, di dalam definisi lain, kita menyebut ini sebagai libertarian free will, ya. Jadi free will yang libertarian dari kata liberty, bebas, sebebas-bebasnya. Saudara, inilah yang paling banyak dimengerti, saudara, di dalam pemahaman tentang free will. Jadi para filsuf Yunani itu mencoba memahami dari definisi ini, mereka mencoba memahami apakah manusia itu memiliki kehendak bebas di dalam dirinya. Nah, saudara, dari definisi yang tadi kita baca, jelas para filsuf itu mempercayai bahwa manusia secara natural itu memiliki free will, seperti definisi pertama yang tadi saya berikan, saudara. Baik Aristotle, Plato, Epicurus, dan sebagainya, nyaris sedikit sekali para filsuf yang menolak free will. Ya, salah satunya itu ada Stoicisme, itu menolak free will. Nah, melalui free will ini, saudara, para filsuf Yunani percaya manusia itu mampu memilih dan melakukan hal yang baik atau virtue, melakukan sesuatu kebajikan dari dirinya.
memilih hal yang baik, melakukan hal-hal yang baik. Ini adalah pemahaman di dalam konsep filsafat tentang free will. Ya, jadi menurut para filsuf Yunani, jelas manusia memiliki free will. Nah, bagaimana sekarang di dalam sudut pandang Alkitab, saudara? Kita sekarang mulai masuk di dalam sisi Alkitab, ya. Saudara, Alkitab itu tidak pernah menyatakan manusia memiliki free will di dalam pengertian definisi pertama yang tadi saya sebutkan, saudara. Menurut definisi filsafat, ya. Meskipun demikian, semua bapak gereja percaya manusia itu dicipta memiliki free will, saudara. Yaitu apa? Kemampuan untuk memilih yang baik dan jahat pada dirinya sendiri. Nah, sekarang kita masuk di dalam definisi kedua dari sudut teologis. Jadi apa pengertian teologis tentang definisi free will yang paling sederhana? Saya mendefinisikannya seperti ini. Jadi free will adalah kemampuan di dalam diri manusia yang diberikan Allah dari awalnya untuk memilih, membedakan yang baik dan yang jahat. Ya, ini definisi yang lebih sederhana, saudara. Ya, saudara, lalu apa yang mau kita bicarakan pada malam hari ini dengan menghubungkan free will dan predestinasi? Masalahnya, saudara, itu muncul ketika free will ini dihubungkan dengan keberdosaan manusia. Artinya, saudara, apakah di dalam dosa manusia itu masih memiliki yang namanya kehendak bebas? Nah, ini yang menjadi problem, ya. Jadi kalau kita berbicara apakah semua manusia memiliki free will? Ya, baik filsuf Yunani memiliki free will dengan definisinya sendiri. Teologi manusia memiliki free will dengan definisinya sendiri. Tetapi saudara, ketika kita berbicara faktor dosa dihubungkan dengan free will ini, baik filsafat maupun teologi sudah beda total di dalam memahaminya. Nah, termasuk nanti di dalam kita memahami dengan predestinasi. Nah, sekarang saya akan mengajak kita merenungkan satu pemikiran dari sudut pandang Agustinus yang kemudian diadopsi di dalam pandangan reform tentang free will itu seperti apa. Saudara, saya selama membaca tidak menemukan orang lain yang menggumulkan tentang free will ini melebihi Bapak Gereja Agustinus. Jadi Bapak Agustinus ini mempelajari dan menggumulkan free will, mungkin memang karena dia dulu adalah pengikut Platonik, ya, Neoplatonik, yang banyak mengajarkan tentang free will. Akhirnya setelah dia bertobat, pemikiran itu terbawa terus di dalam pertobatan dan pergumulannya tentang kekristenan. Ya. Nah, saking demikian Agustinus itu menggumulkan tentang free will, maka di dalam pemikiran Bapak Gereja Agustinus itu mengalami satu progresif, mengalami satu perkembangan pemikiran tentang free will. Jadi saudara, Agustinus ini banyak pentafsir yang berbeda-beda ya mentafsirkan dia. Ada yang mengatakan single Augustinian. Jadi pemikiran Agustinus itu konstan dari dia muda sampai dia tua, itu tidak mengalami perubahan apapun. Tetapi saya lebih mentafsirkan Agustinus itu sebagai progresif Augustinian. Artinya di dalam proses pemikiran Agustinus, di dalam banyak hal, saudara, bukannya free will ini, itu mengalami progres, perubahan, yang dia tuliskan di dalam bukunya Retractiones, ya, Reconsideration, pertimbangan ulang. Dia mengkaji ulang, merevisi ulang pemikiran-pemikiran teologisnya, termasuk tentang free will. Maka saudara, di dalam pemikiran Bapak Gereja Agustinus yang masih muda, di dalam bagian ini, Agustinus itu mirip dengan filsuf Yunani, saudara. Jadi boleh dikatakan Agustinus muda, yang Agustin ini, itu percaya kepada libertarian free will. Bahwa setelah manusia berdosa, free will-nya itu tidak hilang. Manusia tetap memiliki free will, manusia tetap bisa memilih yang baik dan yang jahat. Cuma Agustinus ngomong, karena kita sekarang berada dalam dosa, kita lebih sulit memilih yang baik daripada kondisi sebelumnya sebelum berdosa. Bedanya itu toh. Sebelum berdosa kita lebih gampang memilih yang baik. Sesudah berdosa masih bisa memilih yang baik, tetapi agak sulit karena terhalang oleh dosa, ya.
Nah, kita tidak membahas ini sampai terlalu mendetil. Di dalam bukunya Eric Jenkins, ya, dia mengatakan pemikiran Agustinus itu, saudara, seperti yang tadi saya katakan, bahwa penghukuman terhadap dosanya Adam membuat manusia itu lebih sulit untuk memilih yang baik. Tetapi itu tidak meniadakan kemampuan untuk memilih tersebut, ya, menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Manusia masih mungkin berbuat baik, memilih yang baik menurut yang Agustin. Jadi, saudara, di dalam masa muda Agustinus itu berpikir seperti para filsuf Yunani, libertarian free will. Sehingga dia berpikir bahwa ketika seseorang berdosa, seorang Kristen, manusia berdosa ataupun siapapun, itu dosanya itu hanya sekedar voluntary, bukan necessary. Nah, ini penting, saudara. Jadi Agustinus muda berpikir di dalam masa pergumulannya awal-awal di dalam bukunya On the Free Will, ya, tentang kehendak bebas. Dia berpikir manusia itu masih bisa memilih yang baik, tapi sulit. Dan sehingga kadang-kadang dia berbuat dosa, berbuat kesalahan, memilih yang salah. Dan ketika dia memilih yang salah, itu bukan satu keharusan, bukan necessary, bukan satu kepastian, tapi itu voluntary. Dia dengan kehendak bebasnya sendiri, dia melakukan dan memilih yang jahat. Ya, jadi ini pandangannya sangat libertarian free will di dalam masa muda Agustinus. Tetapi, saudara, perhatikan secara singkatnya, di dalam masa tua Agustinus, Old Augustine, di dalam bukunya Retractiones, ya, dia merevisi banyak hal pemikiran teologisnya, termasuk tentang kehendak bebas. Sekarang di dalam masa tuanya, Agustinus berpikir, ketika seseorang itu jatuh di dalam dosa, saudara, kehendak bebas itu bukan rusak. Kata tadi rusak, saudara. Masih bisa memilih yang baik walaupun sulit, ya, itu rusak. Sekarang bukan rusak, tapi hilang. Hilang kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Nah, Agustinus itu di dalam masa mudanya menganalogikan kehendak bebas manusia itu seperti engsel pintu, bisa buka, bisa tutup, ke kiri, ke kanan, ya. Tetapi sekarang pada masa tuanya dia mengatakan, ya, manusia itu kehendak bebasnya seperti engsel yang sudah rusak. Kalau sudah ke kanan tidak bisa lagi ke kiri, kalau sudah ke kiri nggak bisa ke kanan. Ya, jadi ini engsel tidak bisa fleksibel lagi. Manusia sudah tidak ada kemampuan untuk memilih yang baik tanpa anugerah Allah. Ya, beda, saudara-saudara. Ya, ini juga yang disoroti oleh Eric Jensen di dalam bukunya tadi, bahwa Agustinus pada masa tuanya tidak lagi percaya bahwa kehendak itu memiliki kebebasan untuk memilih yang baik dan yang jahat seperti sebuah engsel. Ya, jadi dia mengatakan hanya dengan pertolongan anugerah Allah bahwa evil necessity, keharusan untuk berbuat jahat itu bisa dihapuskan. Hanya pertolongan anugerah Allah yang bisa membuat kita berbuat baik. Ya, maka kehendak bebas itu diberikan kepada kita. Dengan kata lain, saudara, tanpa anugerah Allah, manusia itu tenggelam di dalam kejahatan, di dalam dosa, by necessity. Saudara sekarang harus menangkap, saudara. Di dalam masa tua Agustinus mengatakan bahwa manusia buat berbuat dosa setelah free will-nya itu hilang, bukan sekedar voluntary, tetapi itu suatu keharusan. Ini kalimat dia yang terkenal, non posse non peccare. Ya, Agustinus kan membagi 4 tahapan manusia sebelum berdosa sampai setelah berdosa sampai nanti dimuliakan. Setelah manusia di dalam dosa, dia kehilangan free will, kehendak bebasnya. Dia berbuat dosa bukan sekedar atas kehendaknya sendiri, tapi itu suatu keharusan, necessary, satu kepastian, tidak bisa tidak, pasti berdosa. Non posse, non peccare, tidak mungkin tidak berdosa. Kenapa? Karena kemampuan untuk memilih yang baik itu sudah hilang di dalam diri manusia. Ini, saudara, Old Augustine, ya. Dan ini pandangan ini nanti yang diadopsi di dalam pemikiran reformasi. Jadi pada tahap ini Agustinus sudah berubah pemikirannya tentang free will. Dia sudah tidak lagi berpandangan libertarian free will,
manusia masih bisa bebas memilih yang baik setelah berdosa? Enggak lagi. Jadi kenapa? Karena kemampuan manusia di dalam ini sudah diperbudak oleh dosa. Karena kehendak manusia sekarang tidak mampu menolak dosa. Seperti engsel yang rusak, sekali ke kanan terus, sekali ke kiri terus. Tidak bisa fleksibel lagi, mau ke kiri ke kanan. Tidak bisa, saudara. Nah, saudara sekalian, ini sedikit tentang pemikiran Agustinus tentang kehendak bebas, ya. Dan para reformator itu mengadopsi pemikiran Old Augustine, Agustinus pada masa tuanya. Dan ini muncul, saudara, di dalam perdebatan Martin Luther dengan Erasmus, ya. Nah, Martin Luther itu di dalam bukunya Bondage of the Will, perbudakan kehendak manusia, itu juga mengatakan hal yang sama seperti Agustinus pada masa tuanya, bahwa kehendak bebas tanpa anugerah Allah itu bukan kehendak bebas sama sekali, tapi itu ada satu penjara, satu perbudakan dosa, kejahatan, karena itu tidak mungkin kehendak itu berpaling sendiri kepada hal-hal yang baik. Tidak bisa, saudara. Itu sudah rusak. Manusia diperbudak oleh dosa, manusia dipenjara oleh dosa. Ya, jadi di dalam poin ini, saudara, Agustinus mengatakan satu kalimat yang cukup panjang, tapi saya terjemahkan yang penting saja. Dapatkah mereka melakukan segala sesuatu melalui penetapan bebas dari kehendaknya mereka sendiri? Again, I say, God forbid. Ya, Tuhan melarang atau Tuhan tidak mengatakan seperti ini. Tapi manusia tidak bisa lagi, saudara, melalui kehendaknya bebas sendiri mau melakukan hal yang baik. Sebab itu telah sebab itu telah dipakai untuk kejahatan, ya. Kehendak bebasnya itu telah rusak dan hilang dari dirinya. Jadi ini, saudara, yang dikatakan oleh Agustinus. Ketika seseorang melalui kehendak bebasnya itu berdosa, maka dosa itu telah menguasai dia. Dan kebebasannya terhadap kehendaknya itu telah hilang. Ini, saudara, prinsip tentang free will di dalam pandangan Agustinus dan teologi reform. Jadi, dengan kata lain, Agustinus ingin mengatakan, iya, manusia punya kehendak bebas dari awalnya diciptakan Tuhan. Tapi manusia telah memakai itu untuk sebuah kejahatan, sebuah dosa, dan itu telah merusak kehendak itu sendiri dan dirinya sendiri. Dan sekarang dia telah diperbudak oleh dosa, maka tidak ada lagi yang namanya free will di dalam diri manusia. Ya, ini pemikiran Agustinus. Nah, saudara sekalian, kalau saudara pernah membaca pemikiran Calvin di dalam Institutio, Calvin juga pernah membahas topik yang sama di dalam Institutio buku kedua, bab kedua. Ketika dia berbicara tentang manusia, ya, di dalam doktrin manusia, dia bab 2 khusus berbicara tentang kehendak bebas. Dan di dalam bab itu, saudara, Calvin mengkritik beberapa pemikiran filsuf Yunani yang percaya kepada free will. Seperti tadi Aristoteles, Epicurus, dan lain-lain, yang seolah-olah manusia itu masih bisa memilih hal yang baik dari dirinya sendiri. Dan dia juga mengkritik beberapa bapak gereja yang dipengaruhi oleh para filsuf tadi. Jadi dalam bab ini dia mengkritik bapak gereja John Chrysostom, Origen, Jerome, termasuk teolog abad pertengahan, Duns Scotus, dan sebagainya. Jadi kami mengkritik bahwa banyak di antara mereka, many of them, dan di sini bapak-bapak gereja, yang pemikirannya itu sangat mirip dengan para filsuf-filsuf Yunani, yang percaya bahwa manusia setelah berdosa masih bisa memilih hal yang baik dari dirinya sendiri. Maka dia mengatakan bahwa istilah free will, kehendak bebas itu, selalu dipakai di dalam bapak-bapak gereja Latin, ya, bapak-bapak gereja Latin, seperti seolah-olah manusia itu masih baik, seolah-olah manusia itu masih upright, masih benar di hadapan Tuhan, masih bisa memilih hal yang baik. Dan sehingga dia mengatakan, kalau saya ditanya, saya tidak mau memakai istilah ini. Dan kalau ada orang bertanya kepada saya
saya menganjurkan untuk menghindari pemakaian istilah free will ini, kehendak bebas ini. Kenapa, saudara? Karena memang pada dasarnya kalau kita mengikuti pemikiran Agustinus yang kemudian diadopsi oleh Reform, setelah manusia berdosa itu, manusia memang kehilangan kehendak bebasnya, saudara. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, sekarang saya akan memberikan skema pemikiran daripada Bapak Gereja Agustinus dan Reform tentang free will, ya. Nah, dampak dosa di dalam kehendak manusia itu seperti apa? Sehingga dikatakan free will itu hilang. Nah, kira-kira bisa digambarkan di dalam satu diagram seperti ini. Saudara, Agustinus menggunakan istilah natural will dengan supranatural will, ya. Calvin menggunakan istilah earthly things dengan heavenly things. Jonathan Edwards menggunakan istilah natural necessity dengan moral necessity. Sebenarnya ini sama semua, saudara. Nah, sekarang saya jelaskan apa yang dimaksud dengan natural will, earthly things, dan natural necessity. Nah, baik Agustinus, Calvin, dan Edwards itu percaya di dalam hal-hal yang bersifat alami, hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang bersifat kesementaraan, earthly things, kehendak manusia ini masih bisa berfungsi tapi rusak. Atau dibalik juga boleh, rusak tapi masih berfungsi. Misal, saudara, orang di dalam keadaan kondisi berdosa yang belum bertobat, belum lahir baru, dia masih bisa memilih hal-hal yang bersifat duniawi. Dia masih bisa memilih di mana mau sekolah, di mana dia membuat keputusan bisnis, dan lain-lain, dan lain-lain. Itu natural will, itu earthly things, itu natural necessity. Bisa berfungsi meskipun rusak, saudara. Tetapi, saudara, kehendak manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, dia tidak mampu membuat keputusan-keputusan yang bersifat supranatural. Dia tidak mampu membuat keputusan-keputusan dan memikirkan tentang heavenly things, hal-hal rohani. Dia tidak mampu membuat keputusan moral necessity yang benar di hadapan Allah. Jadi saudara harus mengerti, ya, ini yang disebut dengan istilah total depravity di dalam tulip. Total depravity itu tidak menjadikan manusia itu goblok, enggak bisa apa-apa, idiot. Enggak, saudara. Dia masih bisa berpikir, masih bisa berkehendak, masih bisa memilih. Tapi untuk hal-hal yang hanya bersifat dunia, kesementaraan. Ketika masuk di dalam area rohani, pemilihan-pemilihan keputusan yang bersifat rohani, manusia tidak mampu mencapai standar Allah. Kenapa? Karena free will itu sudah hilang. Manusia tidak lagi mampu untuk memilih yang baik di hadapan Tuhan. Meskipun, ya, di hadapan manusia, earthly things, manusia dinilai sesamanya masih bisa berbuat baik. Tetapi di mata Tuhan sudah tidak ada lagi yang namanya free will. Saudara, ini juga yang dikatakan, ya, di dalam Westminster Confession bab 9 ketika berbicara tentang bab judulnya free will. Di dalam poin ketiga dikatakan hal yang sama, saudara. Manusia ketika jatuh di dalam dosa, into state of sin, telah semuanya, seutuhnya, hilang semua kemampuannya di dalam kehendaknya untuk hal-hal rohani. Tidak bisa, saudara. Jadi free will itu sesuatu kapasitas, sesuatu kemampuan yang Tuhan berikan kepada manusia di awal penciptaannya, sesuatu kemampuan yang luar biasa untuk bisa memilih yang baik dan memilih yang jahat. Dan manusia telah memakai itu untuk sekali memilih yang jahat, kata Agustinus, itu telah merusak free will itu sendiri dan merusak diri manusia sendiri. Ya, jadi inilah, saudara, secara singkat, ya, pandangan Reform dari garis Agustinus tentang free will. Jadi saya harap kita sekarang sudah mengerti, oh ini loh free will. Maka kita jangan gampang-gampang ngomong dikit-dikit free will, dikit-dikit free will. Kita sekarang harus paham bahwa di dalam dosa, manusia itu sudah tidak, will-nya tidak free lagi, saudara. Will itu ada, tapi tidak free. Will itu sekarang sudah diperbudak
enslaved into sin, yang diperbudak oleh dosa. Maka malam ini saya ingin memberikan kenapa doktrin free will ini ditolak oleh Agustinus pada masa tuanya, ditolak oleh pemikiran reform. Kenapa, saudara? Karena doktrin free will ini doktrin yang sangat berbahaya luar biasa. Nah, saya akan memberikan beberapa argumentasi kritik terhadap doktrin free will, ya. Artinya orang-orang yang masih percaya setelah jatuh kita masih punya free will. Pertama, saudara, doktrin free will ini menjadikan manusia tidak membutuhkan anugerah Allah, saudara. Kok saya masih bisa memilih yang baik kok? Ngapain saya butuh anugerah Allah? Nah, inilah kira-kira pemikiran dari Bapak Gereja Pelagius, ya, musuh besarnya Bapak Gereja Agustinus. Jadi pemikiran Agustinus dengan Pelagius ini kontra luar biasa, saudara. Agustinus mengatakan manusia sudah tidak punya free will, dia tidak bisa memilih Allah, Allah yang harus memilih manusia. Pelagius ngomong, oh kagak, manusia masih baik-baik aja, dosa tidak merusak kehendak bebasnya. Manusia masih bisa memilih yang baik, masih bisa memilih Allah. Maka menurut Pelagius, manusia tidak membutuhkan anugerah Allah. Oh, ini ngaco luar biasa, ya. Jadi saudara, lihat, karena pemikiran seperti ini, maka manusia tidak membutuhkan Allah. Semua bisa dilakukan oleh manusia, hal-hal yang baik, mencapai standar yang Allah tetapkan. Nah, salah satu orang yang berpikiran seperti ini, menurut pemikiran Pelagius ini, adalah Erasmus, ya. Desiderius Erasmus, seorang tokoh humanis yang hidup di dalam zaman reformasi sejaman dengan Luther. Dan dua orang ini, Luther dengan Erasmus, pernah bentrok hebat masalah free will selain Agustinus dengan Pelagius. Jadi Luther menulis buku The Bondage of the Will 1525, itu merupakan satu karya tulis, merupakan counter, ya, melawan pemikiran ajaran free will dari Erasmus. Jadi di dalam buku Bondage of the Will, pembukaan itu, perkataan Erasmus ini dikutip oleh Luther. Erasmus ngomong seperti ini. Apa itu free will? Saya mendefinisikan free will itu seperti ini. Satu kuasa di dalam kehendak manusia, di mana manusia dapat mengaplikasikan dirinya kepada hal-hal yang dapat menuntun dia kepada keselamatan kekal, atau turn away from the same, ya, atau untuk berbalik dari hal yang sama. Jadi yang saya garis bawah itu yang penting, saudara. Jadi Erasmus berpikir seperti para filsuf-filsuf Yunani, termasuk Pelagius ini, libertarian free will. Setelah manusia berdosa, manusia masih bisa memakai free will-nya itu untuk keselamatannya sendiri, memilih yang baik, memilih Allah dan sebagainya, ya. Maka Luther menuliskan Bondage of the Will itu mengcounter tulisan Erasmus, saudara, bahwa tidak mungkin manusia bisa memilih yang baik, karena tadi Luther saya sudah kutipkan, kehendak manusia sekarang sudah diperbudak oleh dosa. Ini bahaya yang pertama, saudara, tidak membutuhkan anugerah. Yang kedua, kenapa doktrin free will ini berbahaya dan harus kita tolak? Karena, saudara, doktrin free will ini menjadikan manusia sebagai penentu keselamatan, bukan Allah yang menentukan. Kalau tadi Pelagianisme, sekarang Arminianisme, ya. Menurut konsep Arminian, anugerah Allah itu cuma ditawarkan kepada manusia. Lah, terusnya bagaimana? Ya manusia sendiri yang menentukan. Beda, ya, dengan predestinasi tadi, ya. Karena predestinasi itu Allah yang menetapkan, manusia tidak bisa menolak, manusia tidak bisa lari. Tapi di dalam pandangan Arminian terbalik, saudara. Karena manusia masih punya free will, maka keselamatan itu yang menentukan manusia. Kalau saya senang, ya saya terima. Kalau saya tidak suka, ya saya tolak anugerah Tuhan. Nah ini, saudara. Kenapa? Karena menurut Arminianisme, manusia masih punya free will. Free will itu tidak hilang. Maka ini bahaya luar biasa. Saya membaca satu buku yang ditulis oleh seorang cewek, namanya Paula Vetter. Dia menyerang pemikiran reform, saudara. Ini orang abad ke-20, ya. Dia menuliskan seperti ini. Allah itu berdaulat, memiliki hak untuk memberikan kepada kita
satu hak yang namanya free will untuk menerima keselamatan atau untuk menolaknya. Oh, ini pemikiran yang sangat Arminian sekali, saudara. Kalimat ini mengindikasikan dengan jelas kita masih memiliki free will dan tidak bebas untuk memilih yang baik atau yang jahat. Memilih Allah atau menolak Allah itu terserah kita. Allah tidak bisa ikut campur, ya. Jadi saudara, inilah bahayanya free will, saudara. Yang kedua, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita menolak free will? Free will ini mengajarkan manusia menjadi pusat hidup dan pembuat keputusan final di dalam hidupnya. Self-determination. Bukan God determination, tetapi ada self-determination. Penetapan diri sendiri. Bahkan Allah itu sebenarnya tidak berdaulat. Allah tidak mampu, seperti tadi libertarian, definisi pertama, Allah tidak berhak, tidak mampu untuk ikut campur di dalam keputusan manusia. Ini ajaran yang sangat tidak biblika, ajaran yang ngawur ya. Saya akan memberikan 2 contoh saja, saudara, bahwa yang namanya libertarian free will itu tidak ada, saudara. Konsep libertarian free will, konsep definisi seperti definisi pertama, tidak ada segala sesuatu di luar diri kita yang mempengaruhi kita di dalam membuat keputusan. Itu bukan ajaran Alkitab. Alkitab mengajarkan hal yang sebaliknya. Lihat, Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingin. Bebas, saudara, manusia? Tidak. Tidak ada libertarian free will. Sampai Tuhan tidak bisa ikut campur tangan di dalam hidup manusia. Alkitab mengatakan seperti ini. Dan saya berikan satu contoh lagi. 2 Samuel 17 ayat 11. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Absalom free enggak, saudara? Jelas tidak free. Tidak ada libertarian free will itu. Ya, jadi ayat ini menunjukkan Tuhan membuat Absalom itu justru memilih nasihatnya Husai, sehingga dia akhirnya kalah berperang di dalam pemberontakan kepada bapaknya. Akhirnya mati. Kenapa, saudara? Ini ada campur tangan Tuhan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Ya, jadi tidak ada manusia bebas sampai Tuhan tidak berkuasa ikut campur tangan di dalam urusan manusia. Ya, maka ini bahaya keempat sekarang. Kenapa free will itu bahaya? Ini, free will menjadikan Allah tidak mempunyai ketetapan. Allah tidak menetapkan masa depan. Allah tidak mempunyai rencana apa-apa terhadap diri manusia. Karena manusia bebas kok. Ya, ini satu pergumulan tadi problem of the will di atas yang dicetuskan oleh Epicurus ya. Kalau Allah menetapkan, manusia tidak bebas. Kalau manusia mau bebas, Allah tidak boleh menetapkan. Ya ini saudara. Orang yang percaya free will pasti menolak determinisme Allah. Ya, karena manusia harus bebas, tidak boleh ada campur tangan di dalam segala sesuatu. Perhatikan, Yesaya 42 mengatakan, Aku ini Yahweh, Lord, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat dahulu yang nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitakan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Saudara, ayat ini dengan jelas mengatakan Tuhan itu punya rencana, ya. Tuhan itu punya planning, Tuhan punya ketetapan yang diberitahukan kepada Nabi Yesaya dan seterusnya. Jadi tidak ada, saudara, manusia itu bebas di dalam konteks pengertian libertarian free will seperti itu, sehingga Tuhan tidak punya rencana. Ya, ini satu doktrin yang bahaya. Libertarian free will seperti ini nanti muncul di dalam teologi open theisme ya saudara. Seolah-olah manusia itu tidak memiliki, seolah-olah Allah tidak memiliki rencana masa depan. Semua Allah harus menunggu manusia. Oh, ini memutuskan A, si A memutuskan A, maka Allah baru membuat ketetapan dan sebagainya. Ya, ini bukan
ajaran firman Tuhan. Saudara. Jadi saya ingin memberikan satu kesimpulan singkat seperti ini. Semua ayat-ayat yang tadi kita baca, ini menurut saya membuktikan kehendak manusia itu tidak pernah free 100% dari awal, saudara. Entah manusia itu sebelum berdosa di dalam dirinya Adam, atau sesudah ditebus seperti kita. Apalagi ketika manusia itu berada di dalam dosa. Kehendak manusia itu tidak pernah free 100%. Kalau Tuhan mau berkehendak, Tuhan mau intervensi seperti kasus Absalom tadi, semua bisa terjadi. Ya. Kenapa, saudara? Karena will itu harus tetap tunduk kepada kedaulatan Allah. Ini konsep Alkitab yang benar, saudara. Manusia memang punya free will di dalam aspek-aspek tertentu, tapi tidak pernah bebas 100% sehingga Allah tidak berdaulat di dalam diri manusia. Tidak ada kebebasan mutlak di dalam diri manusia. Tidak pernah Tuhan berkata seperti itu. Ya, ini adalah poin yang harus kita pegang baik-baik. Sebelum berdosa, apalagi di dalam dosa, bahkan sesudah ditebus seperti kita, kehendak kita tidak pernah bebas mutlak 100%. Saudara, kenapa kita mengatakan bahwa free will itu sudah tidak ada lagi? Free will itu sudah lenyap di dalam diri manusia yang berdosa. Karena Alkitab mengatakan seperti itu, saudara. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa free will itu sudah hilang di dalam dosa. Pertama, Alkitab berulang kali mengatakan manusia disebut sebagai hamba dosa. Nah, kalau istilah hamba dosa, ya bagaimana kita masih bisa mengklaim saya orang bebas? Ini yang katakan Tuhan Yesus. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, ini Yesus berbicara tentang kebenaran yang memerdekakan. Roma 6:20. Sebab pada waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ini ketika orang di dalam dosa, dia menjadi hambanya dosa. Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu, kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Loh, ini bebas apa enggak, saudara? Ini tidak ada free will. Tuhan Yesus ngomong kamu ingin melakukan kehendak-kehendak bapakmu, yaitu iblis itu sendiri. Jadi manusia itu tidak ada lagi yang namanya free will. Dia sudah menjadi hamba dari dosa. Kenapa free will dikatakan hilang dalam diri manusia berdosa? Karena Alkitab mengatakan sekarang disebut mati rohani. Bukan sekedar hamba dosa, tapi adalah mati di dalam rohani. Efesus 2:1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Yohanes 3:7, janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Ya, ini bicara tentang kematian rohani. Yeskiel 36:26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan seterusnya. Kenapa kok Tuhan menjanjikan nubuatan ini, kuberikan hati yang baru, roh yang baru? Karena kita itu mati di dalam kerohanian kita. Diganti dengan hati yang baru, dihidupkan kembali akan kerohanian kita. Ya, yang ketiga, kenapa Alkitab mengatakan bahwa kita telah kehilangan kehendak bebas? Sebab Alkitab mengatakan berulang kali manusia tidak mampu melakukan apa yang berkenan, yang baik kepada Allah di dalam dosa. Kejadian 6:5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara, bagaimana kita masih bisa ngomong manusia punya free will, saudara? Alkitab dengan jelas ngomong kecenderungan hati manusia di dalam dosa selalu berbuat jahat, selalu memberontak kepada Tuhan. Itu benda ada kebebasan. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Dan siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa anugerah Allah, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Maksudnya berbuat apa-apa ini berbuat yang berkenan kepada Allah, ya. Tidak mampu. Yeremia 13:23 juga sama. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya, atau macan tutul mengubah belangnya?
Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Ada free will? Tidak ada, saudara. Tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang mendukung doktrin free will manusia di dalam dosa. Bahkan Westminster Confession tadi mengatakan, yang sudah kita kutip, manusia di dalam dosa telah kehilangan kemampuan di dalam kehendaknya untuk melakukan spiritual good, ya, satu hal-hal yang baik secara rohani. Kenapa? Sebab dia dead in sin, mati di dalam dosa, dia tidak mampu melalui kekuatannya sendiri untuk mempertobatkan dirinya sendiri atau untuk mempersiapkan dirinya kepada keselamatan. Tidak bisa. Ini semua berbicara tentang free will yang sudah hilang di dalam diri manusia. Nah, sekarang bagian yang terakhir, saya akan memberikan sedikit apologetika tentang predestinasi. Ya, sekarang kita hubungkan ya, setelah kita mempelajari panjang lebar tentang free will yang hilang, kita akan sekarang berbicara hubungan predestinasi dengan free will di dalam sudut pandang teologi reform. Begini, saudara, tadi di depan saya mengatakan, banyak orang menolak predestinasi dengan alasan, loh, kalau semua sudah ditetapkan Tuhan, termasuk keselamatan kita, berarti Tuhan merampas dong kehendak bebas kita. Kita jadi boneka dong, kita jadi robot dong, kira-kira seperti itu ya. Malam ini saya ingin mengingatkan kepada kita, saudara, bahwa predestinasi itu tidak pernah merampas atau menghilangkan free will manusia. Dari penjabaran tadi yang saya jelaskan dari sudut pandang Agustinus, kita harus tahu predestinasi tidak merampas, tidak menghilangkan, tidak merusak kehendak bebas manusia. Lalu kok bisa hilang, lalu mengatakan kita seperti robot. Ini kesalahan kaum Pelagian, kaum Arminian, dan para filsuf dan para teolog penganut free will. Bahwa mereka berpikir predestinasi kalau ada, predestinasi kalau betul, itu merampas free will manusia. Salah, saudara. Yang betul adalah free will manusia itu hilang karena dosa, bukan karena predestinasi. Ingat baik-baik ini. Jadi kalau kita nanti ditanya orang berapologetika, saudara sekarang harus bisa jawab. Free will kita itu hilang bukan karena Tuhan menetapkan keselamatan, predestinasi loh. Free will kita itu hilang karena dosa, bukan karena predestinasi. Ini ngawur luar biasa argumentasi itu. Justru ini yang benar. Predestinasi Allah adalah caranya Allah untuk memulihkan free will kita yang hilang tadi. Nah, nanti ya, sebab tanpa predestinasi, manusia tidak mungkin bisa memilih yang baik dan benar. Jadi saudara, untuk apa sih Tuhan menyelamatkan kita itu, saudara? Predestinasi ini bicara keselamatan. Allah menetapkan sebelum manusia ada di dalam kekekalan untuk menyelamatkan seseorang. Untuk apa? Ya untuk memulihkan salah satunya free will kita. Nah, di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Free will yang rusak itu sekarang dipulihkan. Sehingga di dalam Kristus kita bisa memilih yang baik dan benar di mata Allah. Kita bisa berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini saudara, ini yang benar. Jadi predestinasi itu bukan merusak free will, bukan menghilangkan free will, tapi predestinasi justru restoring free will, memulihkan kehendak kita yang hilang. Ya, Brandon Peterson saya kutip, dia mengatakan seperti ini, itulah anugerah di dalam Kristus yang mentransformasi kita. Dan inilah yang diberikan Allah kepada kaum pilihannya. Ya. Hanya melalui pemilihan Allah, kehendak manusia itu menjadi baik. Ini loh saudara. Jadi free will itu jangan dipikir, predestinasi itu jangan dipikir merusak free will. Kalau ditetapkan Allah berarti kehendak kita dirampas Allah dong. Dihilangkan Allah. Keliru. Ya. Kedua, apologetika yang harus kita ingat baik-baik. Orang seringkali berpikir, kalau semua ditetapkan Tuhan, seperti Epicurus tadi ngomong, kita tidak usah tanggung jawab. Manusia tidak bisa bertanggung jawab. Saudara, di dalam pandangan Agustinus masa tua dan reform mengatakan, manusia tetap perlu bertanggung jawab meski dia tidak punya free will. Dan meskipun segala sesuatu sudah ditetapkan Allah. Ya. Di dalam channel yang saya
kelola, ada satu pertanyaan orang tanya ya, ketika saya membahas tentang institusio bagian ini free will, mempertanyakan hanya sama, Pak, kalau free will-nya hilang, lah kita kan nggak bertanggung jawab, Pak. Saya jawab, lah kok enak ya, karena Allah menuntut tanggung jawab itu bukan adanya free will atau tidak adanya free will, tetapi apa yang kita lakukan itu yang Tuhan tuntut. Agustinus mengatakan dia itu bebas di dalam perbudakan. Ya, barang siapa bebas di dalam perbudakan itu melakukan kehendak daripada tuannya. Kira-kira artinya seperti ini. Ya. Jadi dia itu yang menjadi tuannya siapa, dia menjadi budaknya siapa, dia pasti akan melakukan sesuatu untuk menyenangkan kehendak tuannya. Jadi kalau orang jadi diperbudak dosa, saudara, dia akan dengan sukarela, dengan sukacita, dengan kemauannya sendiri, tidak ada yang memaksa, dia akan berbuat dosa. Ini yang tadi dikatakan oleh Agustinus di depan. Manusia di dalam dosa bukan berdosa sekedar voluntary, tetapi juga necessary. Harus berdosa, pasti berdosa. Karena itulah yang dikerjakan manusia di dalam dosa. Ya, jadi dia yang menjadi hamba dosa, bebas atau merdeka untuk berbuat dosa. Maka tidak bisa ngeles. Orang besok di penghakiman Tuhan tidak bisa menghindar. Mau menghindar apa, saudara? Dia berbuat dosa atas keinginannya sendiri, dia sukacita berbuat dosa atas kemauannya sendiri, dan di dalam kebebasannya dia berbuat dosa. Dia melakukan itu. Ya, jadi ini, saudara. Meskipun tidak ada free will, manusia tetap harus bertanggung jawab. Nah, Eric Jensen di dalam pemikiran Agustinus juga mengatakan bahwa will, kehendak itu sekarang bebas memilih between evil options. Ya, jadi ini sudah ketika kehendak manusia itu diperbudak oleh dosa, ya dia bebas dalam tanda petik memilih pilihan-pilihan berdosa itu, sudah bebas dalam aspek seperti itu. Kecuali anugerah Allah itu memerdekakan dia untuk memilih yang baik. Jadi ingat ya, meskipun tidak ada free will di dalam dosa, manusia tetap bertanggung jawab atas perbuatannya. Maka saudara, poin ini saya ingin sedikit menjelaskan. Kok bisa ditetapkan Allah, determinisme, dan bebas melakukan. Ini kok bisa bergabung sehingga manusia tetap bertanggung jawab. Nah ini ya, pada poin ini Agustinus dan pandangan reform itu sejalan dengan pemikiran yang disebut dengan compatibilism atau kadang-kadang disebut dengan soft determinism. Jadi saudara, saya review sedikit. Determinism mengatakan semua ditetapkan Allah. Nah, kalau kita berpegang kepada determinisme saja, ini seolah-olah bisa jatuh kepada fatalisme. Manusia seperti boneka marionet yang diatur Tuhan, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita berpegang kepada libertarian free will, Tuhan terbuang dari hidup kita, kita bebas sebebas-bebasnya. Ini juga bukan ajaran firman Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan, segala sesuatu sudah ditetapkan Allah, determinisme. Tetapi pada saat yang sama, manusia tetap bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan di dalam kebebasan keberdosaannya. Ini yang disebut dengan kompatibilisme. Ya, jadi kompatibilisme itu, saudara, ada satu pemikiran yang mengatakan bahwa free will di dalam arti moral responsibility, tanggung jawab moral, itu konsisten dengan universal causal determinism. Jadi harmonis. Jadi kompatibilisme ini seolah-olah berdiri di tengah-tengah antara penetapan Allah dan kebebasan manusia. Ya, ini definisi dari filsafat ya. Tapi kita percaya bahwa manusia di dalam dosa tidak memiliki free will. Nah, Jonathan Edwards mengatakan kalimat yang sama sebetulnya, bahwa itu sudah nyata, bahwa absolute degree of God, ketetapan Allah yang absolut, itu bukan tidak konsisten, alias konsisten dengan kebebasan manusia. Ya, semua teolog-teolog reformasi itu percaya kepada prinsip kompatibilisme ini, termasuk John Calvin sendiri di dalam institusionya. Jadi segala sesuatu sudah ditetapkan Allah, tapi pada saat yang sama manusia tetap bertanggung jawab, sebab manusia melakukan itu
dengan sukarela, sukacita di dalam kebebasan keberdosaannya. Nah, terakhir saudara, saya akan menutup materi saya sebelum tanya jawab dengan kesimpulan. Beberapa hal. Pertama, meskipun Alkitab tidak secara khusus bicara tentang free will, ya, karena istilah free will tak pernah ada kehendak bebas dalam dalam Alkitab, namun topik ini jelas berhubungan dengan iman Kristen, saudara. Karena ini bersinggungan dengan keberdosaan kita sebagai manusia yang memiliki kehendak. Maka tidak ada salahnya kita membicarakan topik free will ini supaya kita lebih jelas. Kedua, kesimpulannya, bahwa Alkitab menyatakan kepada kita kehendak atau will manusia itu telah diperbudak oleh dosa. Ini pasti, saudara. Sehingga will kita tidak lagi free. Jadi di dalam poin ini saya kembali mengingatkan ya kepada kita semua, hati-hati menggunakan istilah free will, saudara. Jangan gampang-gampang dikit-dikit free will. Nah, sekarang saudara sudah mengerti free will itu apa. Saya harap kita tidak gampang-gampang menggunakan istilah free will dengan keliru, ya. Kesimpulan ketiga, kehilangan free will, kehendak bebas di dalam diri manusia dalam dosa ini menjadikan kita tidak mampu memilih yang baik di mata Allah, saudara. Ya, karena kita sudah diperbudak dosa, maka konsekuensi logisnya kita tidak mampu memilih yang baik, yang benar di mata Allah. Maka apa solusinya? Tidak ada solusi yang lain. Harus predestinasi. Kalau free will manusia mau dipulihkan, kalau manusia mau bisa kembali seperti dalam status sebelum berdosa, manusia harus Allah yang memilih, bukan manusia yang memilih Allah, tapi Allah yang memilih manusia. Ya, jadi ini saudara 4 kesimpulan dan semua materi pemikiran kita tentang predestinasi dan free will. Saya akan berhenti sampai di sini. Saya kembalikan ke Natania. Kita akan masuk di dalam tanya jawab. Silakan. Iya, kepada saya, Pak. Oh iya, silakan. Ya, oke. Terima kasih. Kita sudah mendengarkan ya penjelasan dari Pak Calvin tentang bagaimana kehendak bebas itu dan predestinasi. Nah, sekarang saya persilakan karena mengingat waktu supaya yang ada pertanyaan bisa segera bertanya dan saya akan bagi beberapa sesi. Tapi kalau tidak terlalu banyak, ya langsung dijawab saja. Silakan, apakah ada yang mau bertanya? Saya Pak En. Oke, Pak Usman ya. Apakah ada lagi? Sebentar, Pak. Tidak ada ya. Berarti mungkin kita coba dulu dengan Pak Usman. Silakan, Pak Usman. Selamat malam, Pak Calvin. Ya, selamat malam, Pak Usman. Ya, ini saya baru pertama kalinya ikut. Saya tertarik dengan temanya, Pak. Ya. Lebih tepatnya ini saya bukan bertanya ya, mungkin nasihat gitu dari Pak Calvin. Masalah predestinasi, Pak. Kaitannya dengan keselamatan. Jadi kan kalau yang memang sudah kita pahami, keselamatan itu kan predestinasi sudah ditentukan dari awal siapa saja yang dipilih, siapa saja yang tidak. Untuk saya sendiri, kadang itu yakin sekali sudah dipilih, pasti selamat. Kadang juga tidak yakin apakah sudah selamat. Ya, biasanya karena setelah berbuat dosa lah segala macam. Jadi mungkin ada nasihat dari Pak Calvin untuk ketidakyakinan itu. Masa kadang yakin selamat, kadang yakin tidak selamat, itu bagaimana, Pak? Kira-kira begitu, Pak Calvin. Ya. Nah, saudara, memang keyakinan keselamatan itu di dalam institusio John Calvin sendiri juga mengatakan hal yang lumrah ya bisa terjadi di dalam diri orang pilihan Tuhan. Karena itu sesuatu yang bersifat up and down, naik turun, karena pergumulan hidup, karena kita melakukan dosa dan sebagainya dan lain-lain. Tetapi saudara paling tidak di dalam hidup orang pilihan Tuhan, mestinya dia memiliki satu iman ya, satu kekuatan untuk bisa memahami
dirinya sendiri, statusnya sendiri, kondisinya sendiri di dalam pergumulannya dengan Tuhan, ya. Artinya iman sekecil apapun itu mestinya mampu menopang pergumulan kita. Calvin itu memberikan satu ilustrasi seperti kalau kita di dalam penjara yang gelap, tapi ada satu titik sinar matahari masuk melalui jendela penjara yang kecil, sinar matahari itu masuk, itu pun sudah cukup bagi kita untuk menerangi ruangan yang gelap tersebut. Nah, itu satu ilustrasi ya, di dalam pergumulan kita juga seringkali masuk di dalam satu ruangan yang gelap, kita meraba-raba, tapi iman yang sejati itu seperti sinar matahari yang masuk di dalam hati kita, menerangi, menguatkan kita, menghibur kita, mengembalikan kita kepada Tuhan. Mestinya seperti itu, harus ada kekuatan dan satu keyakinan di dalam hal itu. Ya, artinya kalau kita sungguh-sungguh di dalam Kristus, mestinya Tuhan akan menopang kita, mengingatkan kita. Itu jawaban yang bisa saya berikan, Pak Usman. Ya, bagaimana Pak Usman? Apakah ada lanjutan atau sudah paham? Ya Pak, tadi seperti yang saya sampaikan, lebih ke arah bukan pertanyaan ya, tapi mungkin nasihat ya, petunjuk atau nasihat atau apa begitu. Pertanyaan praktisnya itu kadang untuk diri saya sendiri bertanya, saya ini sebenarnya destinasi itu nggak jelas suaranya, putus-putus. Kadang-kadang kenapa? Ya, jadi pertanyaan dari diri saya sendiri kadang-kadang itu ke diri saya sendiri juga, bahwa saya itu termasuk predestinasi itu diselamatkan atau tidak. Kadang-kadang itu sangat mengganggu, Pak, pertanyaan seperti itu. Tadi seperti saya sampaikan, kadang yakin bahwa ya saya orang pilihan pasti selamat. Kadang juga di waktu yang lain setelah berbuat dosa, wah ini saya ini orang pilihan atau tidak, begitu Pak. Itu mungkin petunjuk atau nasihatnya kira-kira bagaimana? Nah, ya itu tadi yang saya berikan ya. Bapak Usman harus bergumul sendiri di hadapan Tuhan ya. Jadi orang pilihan itu pertama prinsipnya adalah orang pilihan itu bukan berarti tidak bisa berdosa. Daud aja berdosa, tetapi orang pilihan Tuhan itu ada keinginan untuk bertobat dari dosa, ada keinginan untuk meninggalkan dosa. Itu yang harus penting ya. Jadi apa sih tandanya orang yang bertobat itu, saudara? Salah satunya menurut saya harus membenci dosa dan kejahatan. Itu salah satu tanda. Nah, kalau orang mengklaim diri saya orang pilihan Tuhan, tapi terus hidupnya tidak ada perubahan, ya itu tanda tanya justru. Jadi kita memang harus bertanya kepada diri kita sendiri, bergumul secara pribadi seperti itu. Tidak ada resep jitunya A, B, C, D seperti ini, itu resep menurut saya tidak ada, Pak. Ya harus bergumul sendiri. Ya. Apakah gitu? Ya, saya rasa cukup jelas ya sudah dari Pak Calvin. Saya rasa juga memang itu tidak ditandai oleh seperti seumpama kita langsung ada halonya di atas kepala. Ya. Tapi itu sudah terlihat jelas bagaimana orang yang lahir baru atau tidak. Nah, untuk diri kita, tadi Pak Calvin ngomong itu sebenarnya dari kedekatan kita dengan Tuhan, dan itu dari pergumulan pribadi kita dengan Tuhan, dan itu akan sangat diyakinkan dalam hidup kita. Ya, terima kasih. Ada 2 pertanyaan langsung dari Bapak Gembala dan juga Riki. Saya persilakan mungkin Riki dulu ya. Nanti yang sulit yang belakangan, Pak Gembala sulit nanti. Silakan Riki. Ya, malam Pak Calvin. Malam. Diturunkan dulu tangannya. Oh, sebentar. Ya. Sebentar. Ya, silakan sambil tanya. Oke aja ya kok. Nah, ini tadi kan kalau saya nangkap ya, bahwa menurut pandangan Agustinus itu bahwa Allah itu memilih manusia itu murni karena anugerah, bukan karena perbuatan, karena kita itu sudah jatuh dalam dosa dan tidak mungkin dapat berbuat baik dari kehendak free will kita kayak gitu. Nah, tapi di sini di sisi lain kan berarti juga pasti Tuhan tidak memilih itu juga karena kehendaknya. Jadi
seperti mata uang kayak gitu. Nah, terus yang jadi masalah itu kalau saya pernah baca itu dalam Roma 9 ayat 19 itu bicara kalau intinya itu bahwa Tuhan itu seolah-olah tanda kutip itu menyalahkan orang yang berdosa seperti itu. Nah, namun di sisi lain kalau saya lihat itu kita orang yang apa ya? Kayak kita melihat bahwa orang yang tidak dipilih tersebut kan karena kehendak Tuhan juga sendiri kayak gitu. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut? Ya, ini seperti tadi yang kita bahas di dalam poin-poin terakhir itu ya. Jadi orang yang tidak dipilih Tuhan itu besok di penghakiman Tuhan tidak bisa menyalahkan Tuhan. Oh, saya kok tidak dipilih gitu. Ya, saya dihukum karena tidak dipilih Tuhan, bukan. Saya dihukum karena dosa saya. Bukan karena saya tidak dipilih. Itu yang terjadi. Bisa mengerti? Jadi gini loh, saya kasih analogi ya. Sekarang ini kan lagi musim pandemi COVID. Orang kalau kena COVID, saudara, masuk ke rumah sakit itu kemungkinannya cuma 2 tok. Dia sembuh atau dia meninggal. Sudah itu tok, ya sembuh dia pulang. Ya toh? Tidak ada pilihan lain. Kalau dia masuk rumah sakit, lalu dia sembuh. Yang membuat dia sembuh siapa? Coba dijawab. Dokter kan? Obat, berikan obat nakes, ya toh? Oke. Kalau dia meninggal, yang membuat dia meninggal siapa? Dokternya apa? Bukan sih kayaknya. Bukan. Yang Ya, membuat dia sakitnya. meninggal adalah COVID-nya. COVID-nya. Keluarganya tidak bisa menyalahkan. Oh, suami saya meninggal gara-gara bapak. Loh, dokternya ngomong kok enak ya. Suamimu meninggal tuh gara-gara COVID, bukan gara-gara saya. Nah, ngerti ya? Di pengadilan Tuhan kira-kira besok seperti itu. Orang berdosa tidak bisa komplain kepada Tuhan. Tuhan, saya dihukum gara-gara kamu tidak memilih saya. Tuhan ngomong, enggak, kamu dihukum karena dosamu, bukan karena tidak saya pilih. Nah, bisa ya analogi ini kira-kira seperti itu. Jadi memang kenapa kok dihukum kan berdosa? Yaitu tadi saya katakan, meskipun manusia sudah tidak punya free will lagi, ketika dia berbuat dosa di dalam kebebasannya dia, di dalam pilihan-pilihan berdosa itu. Sehingga dia tetap harus bertanggung jawab dengan perbuatannya. Di situ kuncinya. Ya. Oke, mantap sih Pak Calvin. Mungkin maaf tadi ini internet crash jadi 5 menit yang lalu ini sih jadi live. Oh ya. Jadi bagian kesimpulan terakhir dari Pak Calvin, Ya, Riki kehilangan. Nanti ada recordnya kok ya. Jadi sudah ada di sana. Oke, jelas ya Riki ya. jelas. Kita lanjut ke Pak Gembala. Silakan Pak Ruslan. Nah, terima kasih Pak Indra. Nah, begini ada 2. Suaranya mungkin agak dekat musuh karena ke mic karena agak kurang keras. Kurang keras ya. Karena coba ya. Ini sudah keras, cukup? Ya cukup lah. Ya silakan musuh. Nah, begini apa namanya? Yang pertama itu sebetulnya menyangkut yang Pak Usman. Itu kan sharing dari Pak Usman. Itu saya sangat tertarik. Karena itu secara jujur pengalaman Pak Usman itu. Memang di dalam kehidupan Kristen kan kita masih bergumul dengan dosa. Ya kan? Jadi bagaimana kita yakin keselamatan? Nah, memang bisa timbul keraguan-keraguan. Saya ini umat pilihan atau bukan? Ya, sama sebetulnya kita orang percaya kalau jujur ya punya pengalaman begitu ya. Nah, karena itu yang pertama saya pikir saya cuma sharing aja. Nah, biasanya itu saya cuma kembali kepada firman Tuhan. Ingat bahwa yang bilang saya selamat itu bukan saya. Tapi apa yang Tuhan katakan. Saya dibenarkan itu karena jasanya Tuhan Yesus. Nah, itu biasanya saya kembali dari pengalaman itu kembali ke firman. Lalu yang kedua itu biasanya secara praktis pengalaman kita dengan adanya pergumulan, dengan adanya sensitivitas di hati nurani, itu justru menandakan ada Roh Kudus yang hadir di hati saya. Nah, itu biasanya saya kembali ke situ lagi. Iya Tuhan, saya bisa sadar dosa, bisa minta ampun, nyesel,
Ya karena Roh Kudus yang sudah hadir di hati. Nah, biasanya di situ sih kalau sharing saya, Pak Usman tadi sharingnya itu, saya pikir dari pengalaman saya itu biasanya yang memberi saya kembali lagi keyakinan keselamatan. Akhirnya ya seperti yang Pak Kelvin ajarkan itu, ya keselamatan itu memang betul anugerah. Tidak bisa mengandalkan kebaikan saya. Ya, memang free will kita sudah free will yang sudah cacat, ya, distorsi. Nah, yang kedua ini memang ini pertanyaan ini untuk Pak Kelvin. Bagaimana Pak Kelvin? Ini kan ajaran predestinasi. Nah, ini bisa ditarik enggak ke ranah di tengah-tengah masa pandemi, ya semuanya ada kesulitan ekonomi, pekerjaan. Nah, bisa enggak diterapkan itu? Wah, ini Tuhan sudah menetapkan saya jadi orang miskin, gitu ya. Tuhan sudah menetapkan saya nggak bisa maju bisnisnya. Nah, kan biasanya kan konsep predestinasi ini bukan hanya orang dipengaruhi untuk keselamatan, tapi juga hidup praktikal sehari-hari. Ya, itu pertanyaannya Pak Kelvin, silakan. Ya, makasih Pak Ruslan. Ya, saudara, ketika kita bicara tentang penetapan Allah, predestinasi itu memang hanya salah satu dari sekian penetapan Allah, degree of God. Bahwa di dalam semua hal yang terjadi di muka bumi ini, termasuk yang sedang kita hadapi saat ini, itu semua berada di dalam kedaulatan dan penetapan Allah. Dengan kata lain, di dalam teologi reform itu tidak percaya ada yang namanya kebetulan, tidak percaya namanya hoki, tidak percaya namanya ada sial, ya, tidak ada itu semua di dalam rencana Tuhan. Jadi termasuk apa yang terjadi di seluruh dunia hampir 2 tahun ini, banyak orang kesusahan dan semua dalam rencana dan penetapan Allah. Tentunya Tuhan pasti punya maksud dan rencananya bagi kita. Nah, mungkin tidak semua orang bisa memahami ini, tetapi ya kita pelan-pelan melihat apa yang sedang terjadi, yang Tuhan sedang mau kerjakan bagi dunia dan bagi gerejanya melalui pandemi ini, ya. Jadi semua kesulitan yang kita hadapi saat ini, pekerjaan dan lain-lain, semua ada di dalam kedaulatan dan rencana Tuhan. Nah, positifnya begini, saudara, karena semua berada di dalam rencana dan kedaulatan Allah, berarti kita bisa menyandarkan itu kembali kepada Allah. Betul kan? Kita bisa beriman, kita percaya semua terjadi dalam kedaulatan Allah, sehingga saya bisa mempercayakan hidup saya juga kepada Allah yang sama. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan dari Pak Milka. Saya persilakan, Pak Milka. Mungkin gini ya, teman-teman, karena waktu, pertanyaannya mungkin bisa langsung to the point ya, sehingga langsung dijawab oleh Pak Calvin. Silakan Pak Milka. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya mau bertanya sama Pak Calvin. Begini Pak, sehubungan dengan free will tadi atau kehendak bebas tadi, bahwasanya sejak kejatuhan manusia, free will manusia itu sudah hilang. Dan di dalam manusia yang sudah mati rohani itu cenderung kepada kejahatan dan dosa. Yang saya pertanyakan, Pak, apakah Allah itu yang satu-satunya memiliki arti kata free will yang sejati? Karena Allah itu tidak dipengaruhi oleh apapun. Kalau memang Allah itu adalah memiliki free will yang sejati, bagaimana dia dibatasi oleh atribut-atributnya sendiri, Pak? Ya. Nah, begitu. Terima kasih, Pak. Ya, pertanyaan yang baik sekali ya, pertanyaan yang baik sekali. Saudara, apakah Allah satu-satunya yang memiliki free will? Jadi gini, tadi di depan makanya saya memberikan definisi 1 dan definisi 2, saudara. Dan saya tadi juga sudah mengikatkan bahwa istilah free will ini sangat slippery, sangat licin sekali, artinya bisa berubah-berubah. Nah, pertanyaannya, apakah Allah
adalah satu-satunya pribadi, ya satu-satunya pribadi yang memiliki free will yang sempurna dalam arti libertarian free will. Di dalam definisi itu saya harus menjawab ya. Allah adalah satu-satunya pribadi yang memiliki kehendak bebas, murni, absolut pada dirinya, yang tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun di luar dirinya. Betul ya? Di dalam arti pengertian libertarian free will, ya. Tapi saudara lihat, kalau definisi kedua, memahami free will itu adalah kemampuan untuk memilih yang baik dan yang jahat. Saya harus mengatakan di dalam definisi ini Allah tidak memiliki free will, saudara. Karena Allah tidak bisa memilih yang jahat. Nanti ya. Nah ini, jadi inilah istilah free will itu sangat licin, sangat slippery, gampang berubah-berubah. Jadi di dalam pengertian satu sisi Allah memang satu-satunya pribadi yang memiliki free will yang paling absolut. Di sisi lain, kalau definisi yang satunya, ya kita harus mengatakan Allah tidak punya kemampuan untuk memilih yang jahat seperti manusia. Nah, itu Pak, itu jawaban yang bisa saya berikan. Jadi tergantung definisi kita, perspektif kita mendefinisikan free will itu seperti apa, itu yang akan menentukan jawabannya. Ya. Depend on definition ya Pak. Ya. Jadi tergantung di mana definisi yang diletakkan, karena memang banyak sekali ke free will itu bisa diartikan gitu ya. Bagaimana Pak Milka? Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, ini setia sekali. Ya, teman-teman sekalian, untuk diketahui Pak Milka ini teman setia yang selalu mengikuti YouTube channel saya. Kelvin ya di dalam situs-situs di YouTube-nya juga, karena dan Pak Milka ini termasuk aktif di dalam bertanya dan pertanyaannya cukup konsisten dan juga peka ya untuk dalam tema-tema yang dibawakan Pak Kelvin. Terima kasih Pak Milka juga bergabung. Next time juga bisa bergabung kalau Seminar Teologi ini Pak Kelvin akan terus juga beberapa kali akan bergantian dengan Musa Ruslan untuk mengisi Seminar Teologi. Terima kasih untuk waktunya. Oke, saya persingkat lagi, apakah masih ada yang bertanya? Ini ada titipan ya Pak Kelvin di WA. Pertanyaannya, apakah kita bisa tahu seseorang itu dipilih atau tidak? Karena kadang kita capek mendoakan orang yang belum percaya untuk menjadi percaya sudah bertahun-tahun, supaya tidak buang tenaga katanya dan waktu kita mendoakan orang tersebut. Ini dari Cieli ya, saya bantu membacakan. Silakan. Saudara, sebenarnya doktrin pilihan ini ada misteri di baliknya ya. Kita tidak pernah bisa menyangka, kita tidak pernah tahu siapa orang pilihan Tuhan. Itu wilayah misteri. Wilayah tugas kita itu hanya memberitakan Injil kepada orang. Selanjutnya itu memang terserah Tuhan dia orang pilihan atau tidak. Nah, contoh di ekstrim di dalam Alkitab ada, saudara. Siapa yang menyangka Yudas itu bukan orang pilihan Tuhan, padahal dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus, rasulnya Tuhan Yesus. Ternyata dia bukan orang pilihan. Ekstrim satunya, siapa yang menyangka Paulus adalah orang pilihan, penganiaya jemaat, pembunuh orang Kristen, pembenci Tuhan dan sebagainya, tapi akhirnya dia orang pilihan. Jadi intinya begini, sampai di akhir hidup seseorang, kita tidak akan pernah tahu dia orang pilihan atau tidak, ya. Maka sebelum seseorang itu sampai meninggal, kita tidak boleh memberikan judgement. Oh ini sudah didoakan 5 tahun nggak bertobat, pasti dia bukan orang pilihan, nggak boleh. Nah, saudara, siapa yang juga menyangka penjahat di sebelah Tuhan Yesus itu orang pilihan Tuhan, yaitu menit-menit terakhir dia sebelum mati dia bertobat. Jadi pengalaman membuktikan, saudara, kita tidak boleh memberikan satu judgement yang keliru. Oh ini orang pilihan, ini bukan orang pilihan. Tidak boleh. Tugas kita hanya memberitakan Injil kepada orang tersebut. Selanjutnya memang terserah kepada Tuhan. Ya. Oke. Jawaban singkatnya seperti itu. Berarti Cieli tidak boleh jemu-jemu, Cieli. Terus doakan apapun. Jangan menyerah ya. Tuhan, kehendak Tuhan tidak kita bisa baca. Sampai detik terakhir orang itu bernafas pun dia masih bisa menerima Kristus. Oke, saya rasa cukup ya. Teman-teman, apakah ada yang memang benar-benar ingin bertanya? Tolong saya hitung 3 kali ya. 1, 2,
3. Oke ya, saya hentikan karena waktu, tapi sebelum dihentikan saya ada Pak, Kak Kelvin. Saya pamungkas penutup ini. Pak Kelvin, apakah buah pengetahuan baik dan jahat yang dimakan oleh Adam dan Hawa itu sangat berkaitan dengan free will? Karena bagi saya kalau hanya berkaitan buah pengetahuan baik dan jahat, padahal sebelum dia memakan, itu kan dia juga mengerti akan perbuatan baik dan jahat. Karena itu dia bisa berdosa dan bisa tidak berdosa. Bagaimana Pak? Terima kasih. Berkaitan dengan free will, maksudnya lebih tajam pertanyaan gimana buah pengetahuan. Jadi apakah ketika dia memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu, berarti dia kehilangan kemampuan memilih yang baik dan jahat, begitu Pak? Free will itu tadi. Karena kalau hanya pengetahuan baik dan jahat, bukankah dia sudah mempunyai sebelum dia makan buah itu, gitu Pak? Ya, buah pengetahuan baik dan jahat itu sebenarnya adalah satu tanda perjanjian ya antara Allah dengan Adam. Jadi bukan karena makan buah itu lalu Adam dan Hawa baru tahu baik dan jahat. Karena sebenarnya sudah tahu itu adalah satu tindakan yang melawan Tuhan sebenarnya. Jadi apa hubungannya pohon pengetahuan baik dan jahat ini dengan kehendak bebas? Memang saudara, banyak pentafsir mengatakan ketika Adam dan Hawa itu makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, sebenarnya dia itu ingin yang menjadikan dirinya standar apa yang baik dan apa yang jahat itu sendiri. Intinya di situ. Jadi bukan karena tidak tahu yang baik dan yang jahat, tapi ingin menjadi standar kebenaran itu sendiri. Menyingkirkan Allah. Saya tidak butuh Tuhan. Saya yang mau jadi standar kebenaran. Saya yang mau menetapkan apa yang baik, apa yang jahat, menurut standar saya. Nah, itu kira-kira hubungannya dengan free will seperti itu. Ya. Jadi justru dengan dia memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu, itulah poin momen di mana dia justru kehilangan kehendak bebas di dalam dirinya. Ya. Jadi jelas ya saudara sekalian bahwa memang ternyata kemampuan memilih baik dan jahat itu sudah rusak ketika dia telah melanggar perjanjian antara Allah dan manusia dengan memakan buah terlarang itu. Terima kasih penjelasannya Pak Calvin. Saya rasa itu sudah membantu kita saat ini tentang predestinasi dan free will, dan kita juga tidak mudah sekali untuk slippery ya istilah free will ini dan menyebut dengan gampang. Di mana letak definisi free will itu juga bisa menentukan bagaimana kita mengartikannya. Dan terima kasih untuk pemaparan dari seminar teologi ini dan kesimpulan yang sudah diberikan oleh Pak Calvin tadi. Mungkin bisa ditutup sepatah dua patah kata Pak Calvin dan ditutup dalam doa. Ya, jadi saudara, hari ini kita telah belajar tentang satu topik yang cukup penting ya. Dan saya bersyukur kita membahas topik ini karena topik ini jarang dibahas di dalam gereja-gereja ya, sudah terlupakan. Saya harap dengan pemaparan ini kita sekarang lebih memahami konsep anugerah, predestinasi, dan free will itu dengan lebih baik, dan kita semakin mengenal kebenaran-kebenaran firman Tuhan dengan lebih tepat di dalam hidup kita. Ya, kira-kira seperti itu. Saya yang tutup doa ya. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami kembali boleh mengadakan satu seminar pemikiran tentang predestinasi dan kehendak bebas. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu menghargai anugerah-Mu di dalam hidup kami, menyadari bahwa kami sebenarnya adalah orang yang berdosa, yang tanpa anugerah Tuhan kami tidak akan mampu untuk menolong diri kami sendiri. Kami tidak akan mampu memilih yang baik, apalagi memilih Allah dalam hidup kami. Dan ajari kami selalu tunduk kepada kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami, supaya setiap kebenaran yang kami terima boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti akan seminar dan ceramah ini dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan menjadikan kami semakin hari semakin lebih mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saya kembalikan kepada Natania untuk persembahan.
Terima kasih untuk setiap materi yang sudah disampaikan oleh Pak Calvin. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya akan share screen dan kita bisa melakukan persembahan menggunakan QR code yang disediakan.